Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi dan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Kalau kita dulu pada gerak lurus, hukum 2 Newton sering kita kenal dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, pada gerak rotasi, misalkan ada gerak benda seperti ini, F-nya geraknya ke sana, ada jari-jarinya R, arah torsinya ke atas, maka A sama dengan alfa R, persamaan hukum 2 Newtonnya ini akan menjadi F sama dengan M kali alfa R. Nah, jika kedua ruasnya, ruas kiri dan kanan ini masing-masing kita kalikan dengan R, maka akan kita dapatkan FR itu kan sama dengan tau, sama dengan yang bagian kanan menjadi MR kuadrat kali alfa. Nah, MR kuadratnya sendiri kita tahu itu adalah I atau momen inersia, sehingga diperoleh persamaan baru dari hukum 2 Newton, diperoleh tau sama dengan I alfa. Kalau kita bandingkan antara persamaannya merah ini dengan yang hukum 2 Newton, F dengan tau itu kalau pada gerak lurus F, nah pada gerak rotasi itu tau. Kalau pada gerak lurus itu M, kelembaman M, maka kelembaman pada gerak rotasi itu namanya I atau momen inersia. Nah, kalau pada gerak lurus itu percepatannya namanya A, maka percepatan sudutnya kalau di gerak rotasi namanya alfa. Nah, contoh hukum 2 Newton ini bisa kita terapkan pada katrol yang berputar. Mengapa katrolnya berputar? Karena ininya tidak slip ya. Kalau di kelas 1 dulu kita belajarnya katrolnya licin, tapi kalau yang ini katrolnya ikut berputar. Nah, contoh pada katrol yang berputar untuk satu beban ini bisa kita uraikan. Kita tinjau dulu, bentar saya ganti pulpennya. Kita tinjau dulu yang ini, katrolnya sendiri. Untuk katrolnya sendiri bisa kita tinjau taunya, bahwa tau yang pertama tinjau katrol. Nah, kita punya persamaan tau sama dengan I alfa. Nah, dari yang menyebabkan perputaran ini adalah T-nya ini, tegangan tali. Tegangan tali itu yang menyebabkan si katrol berputar, sehingga tau itu sama dengan T kali jari-jarinya. Nah, persamaan ini, yang pertama ini sama dengan yang kedua ini, sehingga kita peroleh TR sama dengan I alfa. Nah, alfa kita tahu bahwa alfanya sendiri itu sama dengan A per R. Nah, dari sini kita dapatkan TR sama dengan I A per R, sehingga kita dapatkan I A per R kuadrat. Nah, itu dari segi katrolnya. Selanjutnya kita tinjau untuk yang bebannya.
tinjau beban. Kita ingat bahwa hukum 2 Newton sama dengan F kali sigma F kali sama dengan M kali A. Kalau seperti ini maka kita lihat geraknya alfa ini arahnya ke kanan ya. Jadi arah geraknya secara translasinya arahnya ke bawah. Sehingga yang searah dengan A itu positif. Kita tuliskan mg. Yang ke atas ada T, kemudian M kali A. Nah, T-nya sama dengan mg min MA. Nah, ini kita punya dua persamaan. Persamaan 1 dan 2 itu sama, sehingga bisa kita masukkan IA per R kuadrat itu sama dengan mg min MA. Nah, bisa kita lanjutkan di sini. Kita punya yang sama, kita jadikan 1. IA per R kuadrat ditambah MA sama dengan mg. Nah, ini saya kasih catatan samping bahwa I itu bisa kita ganti, misalkan pada katrol ini massa katrolnya M, maka I-nya sama dengan massa katrol kali R kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan di sini M R kuadrat kali A per R kuadrat ditambah MA sama dengan M kali G. Nah, ini bisa kita coret, kita faktorkan, A-nya keluar, sehingga kita peroleh persamaan ini. A sama dengan mg per M besar plus M kecil. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari percepatan translasi, yaitu A-nya adalah percepatan, M-nya massa beban, M besarnya adalah massa katrol. Kita lanjutkan untuk katrol dengan 2 beban. Pada prinsipnya sama, yaitu kita cari satu persatu, tinjau satu persatu, mulai dari katrolnya sendiri kita tinjau. Dari segi katrolnya yang pertama tinjau katrol. Massa katrolnya M besar ya. Nah, ini kita tinjau dari gerak rotasinya sigma tau sama dengan I kali alfa. Kita peroleh T1 itu yang ke kanan dikurangi T2 kali R. Ini sama dengan I, alfanya bisa kita ganti gini ya, A ber R, sehingga T1 min T2 bisa kita gantikan dengan I A per R kuadrat. Selanjutnya kita tinjau benda 1 atau M1. Tinjau
M1. Nah, untuk M1 ini kita lihat kalau arahnya putarnya ke kanan ya, maka A-nya ini arahnya ke bawah. Nah, dari situ kita bisa membuat hukum Newtonnya, menuliskan persamaan hukum Newtonnya seperti ini, hukum 2 Newton. M1A. Nah, yang ke bawah positif M1G min, yang ke atas negatif M1A. Nah, untuk T1 nya bisa kita tuliskan sebagai M1G min M1A. Mana kursornya? Oke, saya ganti ungu ya. Kita tinjau beban 2. Untuk selanjutnya tinjau massa 2. Untuk massa 2, karena yang kanan arahnya ke bawah, maka yang kiri atau massa 2 ini arahnya ke atas. Sehingga bisa kita tuliskan sigma F-nya di sini sama dengan M2 kali A. Nah, yang searah dengan A itu positif, maka T2 min M2G sama dengan M2A. Kita lanjutkan di samping, sehingga kita dapatkan T2 sama dengan M2G plus M2A. Nah, kita punya dua persamaan T1 dan T2. Ini ya, saya bintangi. Ini kita masukkan ke persamaan pertama tadi. Nah, sehingga bisa kita tuliskan pakai hitam saja. T1 nya itu sama dengan M1G min M1A itu dikurangi dengan persamaan 2 yang ini M2G plus M2A. Nah, yang sebelah kanan kita biarkan saja sama dengan I A per R kuadrat. Nah, ini kita keluarkan dari kurungnya. M1 ini sama-sama punya G, kita faktorkan min M2 punya G ya. Kemudian min M1 ini sama-sama punya A, M1 dan M2 nya kita keluarkan, tambah M2A sama dengan I A per R kuadrat. Nah, sekarang kita ubah ya, misalkan ini I nya itu sama dengan MR kuadrat, maka yang sebelah kanan ini akan menjadi M besar kali A. Nah, yang sebelah kiri biarkan saja. Nah, ini saya tulis ulang, M1 min M2 G sama dengan, ini karena punya A, ini dikumpulkan dengan yang MA yang kanan ya, sehingga M1 plus M2 plus M A sama dengan M1 min M2 G per M1 plus M2 plus M besar.
Ini adalah persamaan untuk mencari percepatan. Nah, ini tadi dengan catatan K-nya, atau bisa diganti gini, K gini. Ini kalau ada nilai K berarti bisa dimasukkan ke sini. Dengan catatan A adalah percepatan linier, kemudian M itu massa beban, M besar massa katrol, G-nya percepatan gravitasi. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan hukum 2 Newton pada gerak rotasi ini pada benda yang menggelinding. Menggelindingnya bisa di bidang datar, bisa di bidang miring. Yang pertama di bidang datar. Kita lihat, kalau kita uraikan, misalkan ada benda bulat ya, atau lingkaran, ini ditarik dengan gaya F ke kanan dari pusatnya ya, kemudian punya beratnya W, dan dia ada gaya gesek sebesar F ke kiri. Nah, F ke kiri. Kalau dia nariknya itu dari pusat, maka untuk F-nya ini tidak membuat si benda menggelinding, tapi yang membuat dia berputar itu adalah si gaya geseknya, karena dia punya jari-jari sekian R. Nah, kita bisa meninjaunya dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh. Jadi kalau benda menggelinding ini dia punya 2 gerakan. Gerakan pertama yaitu gerak translasi. Gerak translasi itu yang menyebabkan dia pindah ke kanan. Gerak translasinya pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Yang ke kanan itu adalah F besar, yang ke kiri F kecil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya dia punya gerakan ini, berotasi. Jadi selain bertranslasi, dia juga berotasi. Translasi yang menyebabkan dia pindah ke kanan, rotasinya yang berputar. Gerak rotasi. Yang menyebabkan gerak rotasi siapa? Itu adalah F kecil, karena dia yang punya lengan gaya. Kalau F besarnya, dia menuju pusat, ini tidak punya lengan gaya, sehingga tau sama dengan F kecil kali R, atau taunya sama dengan I kali alfa. Nah, I alfanya bisa kita masukkan, I-nya itu sama dengan K M KM R kuadrat, kemudian alfanya bisa kita ganti dengan A per R, sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan ini 2 persamaan ini sama ya, sehingga I alfa sama dengan FR. Kalau kita ganti dengan yang ruas kanan ini, maka I-nya jadi KM R kuadrat A per R, sehingga di sini F kali R. Ini bisa dicoret dengan ini, sehingga kita tuliskan KMA. Ini persamaan 2, yang satunya adalah ini persamaannya. Nah, substitusi atau masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga kita dapatkan
KMA sama dengan MA. Yang punya A kita jadikan 1 sebelah kanan, sehingga kita peroleh K plus 1 MA. Sehingga kita peroleh untuk mencari percepatannya sama dengan F per K plus 1. Ini kalau bendanya menggelinding. Kalau bendanya hanya menggeser saja seperti yang dulu kita pelajari di kelas 10, maka kalau cuman menggeser, KA sama dengan F per M. Tapi kalau menggelinding, persamaannya ini, menggelinding. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bidang miring bagaimana? Bidang miring pada dasarnya sama saja. Kalau tidak ada gaya gesek ini, maka benda itu akan langsung meluncur saja ke kiri sana, percepatannya ke sana. Tapi berhubung ada gaya gesek, ini akan menyebabkan dia berputar. Nah, kita harus meninjaunya satu persatu, yaitu dari gerakan menggelinding maupun dari gerakan translasi maupun rotasi. Kita uraikan dulu gayanya. Di sini kalau di sini ada W, maka di sini W sin theta atau MG sin theta. Nah, kalau geraknya ke sana, ini ke sana ada gaya gesek F, ininya ada jari-jari R, maka pada gerak translasinya itu kita punya persamaan sigma F sama dengan M kali A, sehingga MG sin theta min F sama dengan M kali A. Ini persamaan pertama. Selanjutnya untuk gerak rotasi. Gerak rotasi yang menyebabkan dia berotasi siapa? Yaitu gaya F kecil atau gaya gesek ini. Untuk gaya beratnya dia tidak menyebabkan benda itu berputar, sehingga di sini kita dapatkan taunya sama dengan F kecil kali R-nya. Kita tuliskan di sini ya. Oke, tau sama dengan F kali R. Nah, tau sendiri kan sama dengan I alfa. Sehingga bisa kita tuliskan ulang seperti yang tadi. I-nya bisa kita ganti dengan KM R kuadrat, kemudian alfanya sama dengan A per R. Sehingga di sini kita bisa menuliskan KM R kuadrat kali A per R sama dengan F kali R. Coret dengan sini, ini dengan sini. Sehingga kita dapatkan F sama dengan KMA. Nah, dari ini jadi persamaan 2. Selanjutnya substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh MG sin theta min KMA sama dengan M kali A. Kita satukan yang punya mana ini? Bentar, cari kursornya agak sulit. Aduh, coret-coret. Nah, ini. Oke. Sehingga kita peroleh selanjutnya MG sin theta sama dengan
K MA plus MA enggak MG sin theta, kita faktorkan K plus 1 sama dengan kali MA. Ini kita coret sini ya. A sama dengan G sin theta per K plus 1. Jadi untuk gerak menggelinding benda pada bidang miring itu bisa kita lihat dipengaruhi oleh K, itu konstanta inersia benda. A-nya adalah percepatan linier. Kemudian θ-nya itu sudut kemiringan. K-nya adalah konstanta inersia. Nah, kita lanjutkan hukum kekekalan energi mekanik pada dinamika rotasi. Jadi pada gerak menggelinding, pada gerak rotasi itu terdapat hukum kekekalan energi mekanik sepanjang tidak ada hal-hal luar yang mempengaruhi. Jadi pada benda menggelinding, saya ulangi lagi, tadi ada dua gerakan, yaitu gerak translasi yang menyebabkan dia berpindah secara mendatar, secara A ini, maka energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk energi kinetik rotasinya yang dia berputar itu punya sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mudah ya. Untuk yang translasi itu kelembabannya M, kalau dirotasi itu I. Kemudian kecepatannya kalau ditranslasi itu V, kalau dirotasi omega. Nah, karena benda menggelinding itu punya dua gerakan translasi dan rotasi, maka energi kinetiknya pun itu terdiri dari energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi merupakan total. Seperti ini. Nah, kalau ada benda menggelinding dari ujung bidang miring dengan ketinggian H seperti ini, kemiringannya θ, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu di titik A dan titik B. Misalkan kita disuruh mencari kecepatan benda di ujung bawah bidang miring, ujung bawah sini ya. Kalau bendanya menggelinding dari keadaan awal bendanya diam, ya, posisi awalnya diam, maka VA-nya sama dengan 0. Karena VA 0 ini kaitannya dengan energi kinetik di A, itu sama dengan 0. Nah, pada waktu dia di B sini, maka dia tidak punya ketinggian HB-nya sama dengan 0. Kalau HB 0, maka energi potensial di B juga 0. Nah, untuk mencari kecepatan ini, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial di A ditambah energi kinetik di A, sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Energi potensial di A itu MGHA atau H saja ya. Kemudian EKA tadi diketahui bahwa EKA-nya sama dengan 0. Baik translasi maupun rotasinya sama dengan 0. EPB itu sama dengan 0 karena dia tidak punya ketinggian. Sedangkan EKB-nya, energi kinetik di B, itu terdiri dari energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi. Kita tuliskan lagi sama dengan EKT-nya tadi sama dengan setengah mv kuadrat, sedangkan EKR-nya itu setengah I omega kuadrat. Nah,
Di sini bisa kita pecah ya, bahwa I itu bisa kita gantikan dengan KM R kuadrat. Nah, sedangkan omeganya sendiri itu sama dengan V per R. Sehingga kalau ini pecahan ini kita masukkan ke sini, nah kita tuliskan ya, jadinya MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah I-nya jadi KMR kuadrat, omeganya jadi V per R tapi dikuadratkan. Nah, ini kalau kita sederhanakan bisa, karena ini kuadrat, ini bisa kita sederhanakan dengan ini, sehingga bisa kita peroleh di ruas kanan itu setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah KMV kuadrat. Nah, dua-duanya di sebelah kanan itu punya setengah MV kuadrat. Nah, bisa kita faktorkan, dikalikan 1, yang kanan dikalikan K. Ini MGH. Ini kedua ruas bisa kita kalikan dengan 1/m sehingga hilang M-nya. Nah, kita cari V-nya ya tadi, sehingga ini bisa kita kalikan ke sana. 2GH sama dengan V kuadrat 1 plus K. Untuk V-nya, nyari V berarti sama dengan akar dari 2GH per 1 plus K. Kalau kita amat-amati, yang membedakan gerak translasi dengan gerak menggelinding itu adalah faktor, ada ininya ya, ada K-nya, ada pembaginya ini yang membedakan. Biasanya kalau kita nyari yang translasi biasa, maka V sama dengan akar 2GH gitu saja. Nah, dengan catatan V adalah kecepatan linearnya, kecepatan di titik B di ujung itu tadi, kemudian G itu percepatan gravitasi, H adalah ketinggian. Satuannya meter. Kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. K itu adalah konstanta inersia. Kalau kalian tidak hafal, maka bisa mencari di tabel konstanta inersia pada pertemuan sebelumnya. Oke, materinya cukup ya. Sekarang latihan soal, bisa kalian latihan sendiri. Soal yang pertama seperti ini, ada 2 benda ditaruh di katrol, kemudian soal kedua ada benda digelindingkan dari atas bidang miring. Jika belum tahu konstanta inersianya berapa, bisa mencari di tabel pada pertemuan sebelumnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti latihan soalnya bisa kalian kerjakan di buku catatan, kemudian hasilnya difoto, diupload di tempat yang ditentukan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.